semua, perkenalkan nama saya Alvika Bunga Farando dengan NIM PO 713203251068 dari kelas D3B tingkat 1. Nah, yang sama buat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisikologi dengan dosen pengampu Ibu Yoga Fashni Tanjung Priok MKes. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai letak arteri dan vena dalam tubuh manusia serta fungsinya. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai arteri, di mana arteri berfungsi membawa darah keluar dari jantung menuju jaringan tubuh, umumnya kayak akan oksigen kecuali arteri pulmonalis. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai arteri kariotis eksternal dan internal, terletak di bagian leher, bagian kanan dan kiri, dan memiliki fungsi menyuplai darah beroksigen ke otak dan wajah dan serta leher. Terus yang kedua yaitu arteri kariotis pulmonis, terletak di bagian leher bagian samping kanan dan kiri, dan memiliki fungsi yaitu pembuluh darah utama yang bercabang menjadi arteri kariotis internal dan eksternal. Yang ketiga itu arteri brachiosephalika, yaitu terletak dari aorta naik menuju sisi kanan tubuh dan memiliki fungsi menyalurkan darah ke kepala, leher, dan lengan kanan. Terus yang keempat itu ada arteri subclavia, letaknya di bawah tulang selangka atau clavicula dan memiliki fungsi mengalirkan darah ke lengan dan sebagian dada. Nah, yang kelima itu ada arteri pulmonalis, itu letaknya itu keluar dari jantung menuju paru-paru. Nah, fungsinya itu yaitu untuk membawa darah yang miskin oksigen dari jantung ke paru-paru untuk pertukaran gas. Nah, yang keenam itu ada aorta abdominalis, yaitu letaknya itu ada di bagian perut, lanjutan dari aorta thoracalis. Nah, fungsinya itu untuk menyuplai darah ke organ perut, ginjal, dan inti bawah. Nah, yang ketujuh ada arteri brachialis. Nah, arteri brachialis itu letaknya itu ada di lengan atas. Nah, fungsinya itu untuk membalik darah ke otot lengan. Nah, yang kedelapan itu ada arteri renalis. Nah, letak arteri renalis itu masuk ke ginjal kanan dan kiri. Terus fungsinya yaitu untuk memberi darah kayak oksigen ke ginjal. Nah, terus yang kesembilan ada arteri iliaca communis, itu letaknya itu ada di cabang utama aorta di daerah panggul dan memiliki fungsi untuk menyuplai darah ke panggul dan inti bawah. Nah, yang ke-10 ada arteri radialis. Nah, arteri radialis itu letaknya itu ada di lengan bawah sisi luar atau ibu jari. Fungsinya itu memberi darah ke lengan bawah, tangan, dan jari. Nah, yang ke-11 itu ada arteri ulnaris. Nah, letaknya itu ada di lengan bawah sisi dalam atau kelingking. Nah, fungsinya itu memberi darah ke lengan bawah, bagian dalam, dan telapak tangan. Terus yang ke-12 itu ada arteri femoralis. Nah, letaknya itu ada di paha bagian depan. Nah, fungsi dari arteri femoralis itu adalah arteri utama tengah bawah, menyuplai darah ke paha dan kaki dan jari kaki. Nah, terus yang ke-13 itu ada arteri popliteal. Itu letaknya itu di belakang lutut. Fungsinya itu untuk menyuplai darah ke samping lutut dan ke bawah. Nah, yang ke-14 itu ada arteri tibialis anterior dan posterior. Nah, letaknya itu terletak sepanjang tulang kering atau tibia. Fungsinya untuk menyuplai darah ke betis, pergelangan kaki, dan kaki. Terus yang ke-15 ada arteri peroneal, itu letaknya itu ada di samping tulang betis atau fibula. Nah, fungsinya itu untuk memberi darah ke otot
dan pergelangan kaki. Oke, materi yang kedua yaitu mengenai vena, di mana vena berfungsi membawa darah kembali ke jantung, umumnya miskin oksigen, kecuali vena pulmonalis. Nah, yang pertama itu kita akan belajar mengenai vena jugularis interna. Letaknya itu ada di leher bagian dalam dan fungsinya mengalirkan darah dari otak, wajah, dan leher ke jantung. Nah, yang kedua itu adalah vena subclavia. Itu letaknya itu ada di bawah tulang selangkah. Fungsinya mengembalikan darah dari lengan ke jantung. Nah, yang ketiga itu ada vena axillaris. Nah, letaknya itu ada di ketiak. Fungsinya mengalirkan darah dari lengan atas ke vena subclavia. Yang keempat ada vena cava. Nah, vena cava ini letaknya di vena terbesar menuju jantung kanan. Fungsinya vena cava superior mengalirkan darah dari tubuh bagian atas dan vena cava inferior dari tubuh bagian bawah. Nah, yang kelima itu ada vena pulmonalis. Itu letaknya dari paru-paru menuju atrium kiri jantung. Nah, fungsinya membawa darah darah oksigen dari paru-paru ke jantung. Nah, yang keenam itu ada vena septica. Itu letaknya di lengan luar. Fungsinya mengembalikan darah dari lengan ke vena axillaris. Nah, yang ketujuh itu ada vena basilica. Itu letaknya di lengan dalam. Fungsi membawa darah dari lengan vena brachialis. Nah, yang kedelapan itu ada vena brachialis. Itu letaknya itu ada di lengan atas. Fungsinya mengembalikan darah dari lengan ke vena axillaris. Nah, yang kesembilan itu ada vena median cubiti. Itu letaknya ada di lipatan siku. Fungsinya yaitu jalur penting untuk pengambilan sampel darah. Nah, yang ke-10 itu ada vena renalis. Letaknya itu ada di pinggir kanan dan kiri. Fungsinya itu untuk mengembalikan darah yang sudah difiltrasi ke vena cava. Nah, yang ke-11 itu ada vena iliaca communis. Nah, letaknya itu ada di panggul. Fungsinya mengalirkan darah dari tengah bawah dan panggul ke vena cava inferior. Nah, yang ke-12 itu ada vena femoralis. Itu letaknya di paha. Fungsinya mengembalikan darah dari tengah bawah ke vena iliaca. Nah, yang ke-13 itu ada vena poplitea. Itu letaknya itu di belakang lutut. Fungsinya mengalirkan darah dari betis ke vena femoralis. Nah, yang ke-14 itu ada vena peroneal. Itu letaknya itu di samping tulang betis. Nah, fungsinya itu untuk mengembalikan darah dari betis ke vena poplitea. Nah, yang ke-15 atau yang terakhir nih, itu ada vena savena magna. Yaitu letaknya itu membentang dari pergelangan kaki bagian dalam hingga ke pangkal paha. Nah, fungsinya itu adalah vena terpanjang di tubuh, membawa darah